Halo semuanya, selamat datang di episode pertama ini dengan Eger Podcast. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang dunia alam, outdoor, dan pendakian. Gua Julio, di sini gua nggak sendirian nih. Dan gue Ido, kita bakal nemenin kalian di setiap episode. Obrolannya santai kok, tapi tetap berbobot ya. Walaupun kadang-kadang bobotnya tergantung mood. Hehe. Di episode perdana ini, kita tuh mau bahas topik gede banget nih tentang Zero Waste Mountain. Oh iya Do, lu kan kemarin hiking. Kemarin lu ikut nggak naik ke gunung itu? Oh, ikut dong Jul. Itu seru banget. Orangnya tuh rame banget. Asik. Kemarin di gunung mana ya Do, kalau boleh tahu? Kalau kemarin, gue naik di Gunung Kembang. Tapi yang paling gokil itu waktu di Rinjani Jul. Nah, tim gue tuh bawa turun hampir sekitar 15 Gila, kilo 15 sampah. kilo. Iya, 15 Berarti kilo. kesadaran soal pendaki tuh masih awam banget ya? Karena kan banyak banget yang naik gunung karena FOMO. Iya bener banget. Bahkan masih suka mungutin sampah kayak nemuin sampah kayak pembalut gitu, itu jorok banget Jul. Sumpah gue baru nonton film RJ5 tuh. Kalau soal pembalut, kalau misalnya ada yang kayak gitu kan suka diikutin setan ya Dok? Sotoy lu Jul. Gini, kita biar gak makin sotoy, kita langsung undang aja nih pakar ahlinya. Yang pertama, ada Mbak Natasha, merupakan CEO dari Eiger. Keren banget, beliau sebelumnya pernah menjadi manajer Eiger selama 4 tahun. Beliau merupakan lulusan manajemen bisnis Universitas UI dengan predikat summa cum laude. Oke, ada juga Mbak Fitria selaku manajer program Eiger. Beliau ini merupakan lulusan ilmu komunikasi Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Dan terakhir Mbak Khairunisa yang merupakan ketua pelaksana Zero Waste Mountain. Beliau merupakan lulusan hubungan internasional Universitas Pajajaran. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih banget udah undang aku di sini. Sebelumnya kenalin, aku Natasha Putriguna. Aku selaku CEO Eiger. Oke, halo semuanya. Sebelumnya makasih banyak nih untuk teman-teman Eiger udah undang aku di podcast yang keren banget ini. Perkenalkan aku Fitri Anggraini selaku Program Manager Eiger. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Khairunisa Rahmasari. Aku selaku Ketua Pelaksana Zero Waste Mountain. Selamat siang Mbak. Siang. Ya. Apa kabarnya nih hari ini? Kalau boleh tahu, Baik. sebelum masuk topik kita ini, kita mau mundur dikit nih tentang asal-usul Eiger. Banyak banget nih yang penasaran. Sebenarnya tuh Eiger gimana sih awal mula munculnya? Oke, aku izin cerita sedikit. Eiger itu lahir dari mimpi besarnya Pak Roni Lukito. Beliau itu mikir waktu itu hampir nggak ada peralatan naik gunung yang buatan lokal sendiri. Jadi kita tuh harus beli peralatan lokal tuh dari luar yang kadang tuh nggak sesuai sama iklimnya Indonesia. Jadi Pak Roni Lukito tuh sempat mikir kayak Indonesia punya nih alam yang seluas ini, tapi masa kita nggak bisa sih bikin peralatan naik gunung sendiri gitu. Dan menurut gue itu kerasa banget sih, Gire lahir dari pengalaman yang dipakai, dicoba, jatuh bareng. Pendaki itu bukan cuma kayak teori di atas kertas. Betul, Eiger itu tumbuh dari komunitas dan cerita dari para pendaki. Banyak inovasi yang lahir dari feedback langsung di lapangan, kayak soal kekuatan tali, terus kebutuhan khusus untuk mendaki di Papua. Karena bagi kami, Eiger tuh bukan sekedar gear, ini tuh kayak gaya hidup petualangan. Gitu. Dan itu yang bikin Eiger tuh beda nggak sih dari yang lain? Bukan sekedar jual produk ya, karena dia mementingkan banget punya nilai misi. Nah iya betul, kita tuh mau lebih dari sekedar brand aja, kita mau jadi gerakan. Makanya lahir program-program edukasi lingkungan kayak kampanye sustainable, sampai yang sekarang nih kampanye Zero Waste Mountain yang lagi kita dorong serius. Kita mau ngajak semua pendaki buat menikmati alam sambil tetap menjaga bahwa turun sampahnya. Tuh, bayangin kalau misalkan semua orang tuh punya mindset yang kayak gitu, nanti pasti 10-20 tahun lagi kita, anak-anak kita nanti generasi selanjutnya masih bisa menikmati. Itu pasti mimpi kita semua. Terima kasih loh Mbak Nat. Insight-nya dapat banget ya di kita. Kita jadi tahu kenapa tuh Eiger tuh muncul dengan alasan yang kayak gini. Karena Eiger mementingkan keselamatan dan kenyamanan bagi pendaki yang aman suka aktivitas outdoor. Betul banget. Benar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gue paling menarik dan kayaknya udah ditunggu-tunggu banget nih sama pendengar. Oke, Mbak Kai sebagai ketua pelaksana dari Zero Waste Mountain, gimana sih awal mulanya kampanye ini bisa muncul? Iya Mas Rido, jadi itu jumlah pendaki kan makin naik ya tiap perilaku soal sampah itu belum ikut berubah tapinya. Akhirnya tim Eiger ini tuh dan juga brand lokal masih sering nemu ini sampah yang ada di gunung-gunung. Akhirnya tuh dari situ muncul ide kita buat bikin namanya kampanye Zero Waste Mountain. Ini tuh bukan kayak kampanye yang singkat doang ya, kita tuh bikin kampanye ini tuh buat jangka panjang kayak gitu. Oke, berarti Mbak gini, kampanye ini lahir bukan dari kayak, oh ada tren lingkungan, kita ikut-ikutan. Kayak bikin campaign yuk, gitu ya?
Ya, tapi memang terjun sendiri ke lapangan dan menganalisis situasi kita. Nah, kita lihat apa sih yang terjadi di alam kita. Iya benar banget. Jadi tuh nggak soal cuma kayak kita ikut-ikutan tren doang ya Mas Rido. Jadi tuh murni dari kondisi lapangan yang ada di gunung sana. Akhirnya tim S Eiger ini yang sering di gunung-gunung itu kayak ngeliat sendiri nih masalah yang ada di sana langsung kayak gitu. Beda banget sih sama kota ya. Kan di gunung itu kita tuh nggak punya sistem pemulihan ya atau kayak pengolahan sampah. Jadi akhirnya kebersihan di sana tuh lebih sedikit atau lebih kurang dibanding di kota. Terus akhirnya tuh ini akan bergantung juga sama perilaku pendaki yang ada di sana gitu menurut kita. Oh ya, oke, aku mau nambahin sedikit nih dari pembahasan Bakai. Jadi banyak orang tuh lupa kalau ekosistem gunung itu super rapuh sebenarnya. Semua proses alam itu di sana berlangsung lambat sebenarnya. Terus juga vegetasi tumbuh lama, terus tanah-tanah pulihnya juga pelan-pelan banget ternyata di sana. Bahkan bekas api itu tuh bisa tumbuh di sana tuh bertahun-tahun biar bisa pulih lagi gitu. Jadi kalau ada sampah plastik atau tisu basah itu ditinggal bisa puluhan tahun di sana tinggal, jadi lama di gunung itu bakal hilangnya lagi. Terus juga mikroplastik bisa nyerap ke tanah, terus ke bawah aliran air, atau bisa dimakan sama hewan-hewan yang ada di gunung. Jadi dampaknya itu ke ekologi ternyata besar banget. Terus kalau kita biarin sekitar 5-10 tahun, pendaki tuh yang naik pasti bakal kaget kayak kok gunung makin kotor ya sekarang. Padahal itu tuh akumulasi perilaku dari generasi sebelumnya. Makanya Zero Waste Mountain ini tuh lahir sebagai solusi jangka panjang, bukan hanya sekedar reaksi panik sesaat. Oke. Wah, jujur gue merinding banget sih untuk dengerin cerita ini. Dengar dari cara kalian menjelasinnya bikin kita tuh sadar tentang kebersihan di pendakian gunung tuh wajib banget ada ya. Yang bukan muncul dari semalam, tapi itu dari peninggalan dari tahun 90-an, yang sebelum-sebelum pendaki lain. Nah, program dan kondisi lapangannya udah jelas banget nih. Sekarang, gue pengen nanya nih ke Mbak Natasha, gimana sih dari sisi strategisnya sebagai CEO Eiger, gimana waktu pertama kali menerima laporan soal masalah ini? Dan apa akhirnya yang bikin Eiger mutusin kalau Zero Waste Mountain itu sangat berguna di kampanye ini? Oke, kalau dari kacamata brand ya, jujur awalnya kita tuh mengira kalau sampah yang ditemukan itu sampah-sampah baru ya, kayak sampah 1-2 minggu yang lalu kayak gitu. Tapi waktu tim IS kirim dokumentasi tuh aku kayak shock banget gitu. Ada bungkus permen dan wafer yang kayak udah nggak diproduksi lagi. Waktu itu aku sempat makan waktu aku ya SD gitu ya, kayak sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu kayak gitu. Lama banget. Jadi, itu. Kalau itu masih ada di gunung berarti kayak orang-orang lalu lalang di situ tapi nggak dipungut gitu loh sampahnya. Kayak udah bertahun-tahun dia ada di situ, dan itu tuh bukan cuma 1 atau 2, ada banyak banget sampah-sampah yang aku temuin tuh yang sekarang tuh udah nggak diproduksi lagi gitu di sini. Dan di titik itu tuh aku sadar kalau misalkan kita sebagai brand outdoor tuh nggak ambil peran, terus siapa lagi gitu kan. Jadi kayak kita nggak bisa gitu cuma jual peralatan naik gunung tapi nggak peduli sama tempat-tempat yang dijadiin aktivitas sama pelanggan kita gitu. Jadi kampanye ini tuh bukan cuma soal PR atau branding dari Eiger-nya aja, tapi ini tuh jadi komitmen jangka panjang untuk memastikan gunung-gunung di Indonesia tuh tetap bisa dinikmati sama kita sekarang, sama generasi-generasi nanti setelah kita gitu. Dan aku mau nambahin sedikit nih tentang Zero Waste Mountain. Jadi Zero Waste Mountain itu tuh sebenarnya bukan hanya sekedar event ataupun program aja, tapi ini tuh merupakan kayak perubahan budaya dari kita untuk kita dan juga untuk alam. Nah, kita tuh pengen banget punya pendaki yang mindsetnya itu yang sederhana tapi tuh kuat banget, kayak misalnya kayak lo nikmatin alam terus juga lo rawat alamnya itu gitu. Karena kalau pola pikirnya nggak berubah, mau kita bersihin seberapa bersih juga ya pasti bakal tetap kotor lagi. Tapi kalau mindset pendaki berubah, efeknya itu ya pasti bakal luas banget. Jadi mulai dari cara mereka pilih makanan, lebih ke reusable, terus cara mereka packaging, bawa dry bag khusus, sampah, terus juga cara mereka simpan tisu basah atau sampah organik, terus sampai keputusan kecil kayak bawa tumbler daripada beli minuman yang botolan. Betul, itu kan juga bisa bikin sampah malah makin banyak ya, apalagi kalau mereka buangnya sampah sembarangan. Nah, Zero Waste Mountain itu bicara soal keberlanjutan, kita nggak nargetin nih perubahan cepat, tapi perubahan budaya yang bertahan lama gitu. Oke.
Bener-bener gila ya, gue suka banget cara Mbak Fitria ini ngejelasin. Karena banyak banget orang kalau dengar kampanye lingkungan langsung kayak mikirnya, oh ini event tahunan, atau nanti ada volunteer yang ngerjain terus selesai. Nah, padahal dari tadi jelas banget ya kalau Zero Waste Mountain itu beda level. Nah, yang paling ngena tuh buat gue nih, itu soal mindset. Jadi gini loh, kalau pola pikir pendakinya nggak berubah, kayak mau bersih-bersih 100 kali pun itu kayak nggak ada hasilnya. Hasilnya kayak cuma sementara aja. Betul. Tapi kalau mindsetnya Benar. berubah, hal kecil kayak pilih makanan atau cara packing, bawa trash bag atau bawa tumbler, nah itu bisa jadi budaya baru kalau dilakukan bareng-bareng. Nah, di situ gue makin paham kalau Zero Waste Mountain itu bukan program musiman, tapi itu fondasi buat masa depan pendaki Indonesia. Bener banget. Benar. Oke, biar pendengar makin kebayang nih dan gak lihat ZWM sebagai program besar yang abstrak itu, gua mau breakdown dikit nih peran-peran dari Zero Waste Mountain ini masing-masing di balik ini semua. Kampanye itu ngapain aja sih? Kalau boleh tahu. Oke, kalau aku tuh lebih ke bagian strategis dan komitmen ya. Jadi di sini tuh aku mastiin kalau Zero Waste Mountain ini bukan apa ya, kayak bukan program musiman aja, tapi bagian dari identitas Eiger ini. Jadi setiap orang yang ngelihat Zero Waste Mountain kayak langsung pikir, oh ini Eiger nih yang emang ngelakuin bersih-bersih. Iya. Jadi aku tuh mulai dari bikin visi jangka panjang, terus ngatur resource, sampai ngejaga supaya sesuai sama keputusan. Terus dari edukasi pendaki sampai kolaborasi sama pengelola gunung juga itu aku yang urusin. Supaya tetap selaras sama nilai-nilai Eiger juga. Nah ibaratnya tuh aku di sini jadi kayak kompasnya gitu, supaya program ini tuh terus punya tujuan yang jelas, nggak melenceng kemana-mana. Oke. Paham banget. Oh ya, oke. Lanjut Mbak Fitria. Nah, kalau aku bagian dari manajemen operasional yang ngurus desain program, teknis, koordinasi sama Taman Nasional, dan juga aku tuh nyusun roadmap tahunan sampai ngatur produksi dan distribusi trash bag yang eco-friendly ke pintu pendakian. Kelihatannya sih Paham, emang paham. kecil ya kegiatannya dan kerjaannya, Benar. tapi tuh itu sebenarnya memastikan trash bag itu tuh beneran sampai ke pendakian tuh beneran sampai atau enggak sih gitu. Terus juga trash bag itu tuh sampainya ke pendakian rapih dan juga gratis, aku gitu. Terus juga biar programnya juga stabil, Oke. terus gampang diterapin juga di lapangan gitu. Oke, kalau aku kan bagian eksekusi lapangan. Jadi ya sesuai tugas saya ketua aja sih. Jadi kayak ngurusin bagian paling kotor lah dari si Zero Waste Mountain ini. Nah, aku tuh kayak koordinasiin relawan yang pasti. Terus aku juga nge-briefing pendakinya. Terus aku juga yang kayak suka ngasih bagian trash bag ke mereka semua. Terus aku juga yang monitoring jalur. Aku juga kadang suka ngumpulin sampah sampai turun dan mastiin nih kalau pemilah sampah itu berjalan dengan lancar. Aku sih juga ngeliat langsung sampah yang kayak kelihatannya aneh di titik tertentu ya. Intinya tuh aku yang mastiin lah semua rencana itu berjalan sesuai yang aku inginkan gitu. Oke, nah ini nih setelah kita dengar ini semua dari Mbak ini, sekarang dari penjelasan Baka ini aku pengen tahu banget nih supaya kita kebuka semua kan dari secara visi dan teknis. Tapi cerita lapangan tuh bikin semua lebih nyata ya sebenarnya. Ya, banget. betul. Dari awalnya kira ZWM tuh cuman dari kampanye edukasi atau teori doang. Ternyata tuh dari sini semua tuh bikin struktur solid dan kita tuh bikin tersadar tentang soal sampah di pegunungan ini. Bener Betul. banget. Dan yang bikin respect tuh kalian gak cuma bikin pendakian sih sebenarnya. Kalian tuh cuma bikin hashtag pendaki harus peduli, tapi kalian bener-bener nemenin mereka dari awal sampai akhir semua. Mulai dari briefing, jalur pendakian, sampai pulang bawa sampah. Sekarang gue makin yakin nih, ngerti bahwa Zero Waste Mountain bukan sekedar ide bagus, tapi program yang beneran hidup dan jalan ya kan. Oke, bener, setuju banget sih. Sekarang kita masuk ke yang paling seru nih, Jul. Bener. Cerita seru dari lapangan. Oke, untuk Bakai selama turun langsung ke jalur, apa sih momen paling absurd atau paling kayak gak masuk akal nih yang pernah Mbak lakuin atau Mbak temuin? Oke, sebenarnya sih cerita Afro tuh pasti banyak banget ya.
Cuma yang paling aku ngerasa paling inget banget nih sampai sekarang itu tuh waktu kita nemuin bungkus plastik yang ada di salah satu gunung di Indonesia waktu itu. Nah itu tuh expired tuh kalau nggak salah sampai 2009 kalau nggak salah. Itu udah lama banget kan. Sekarang 2025 Jujur lama gitu. banget sih itu. Akhirnya tuh Kacau. aku kayak mikir kayak ini tuh 2009 ke 2025 tuh aku kayak buka kapsul waktu gitu ya kayak ngeliat beberapa tahun terakhir. Satu dekade Iya, sih kalau itu. sampah aja tuh kayak aku Benar-benar. udah lihat sampai kayak tulisannya tuh pudar saking udah kelamanya. Terus aku sampai kayak ketawa gitu sama timnya tuh kayak jadi tuh ini sampai nggak ada yang mau buang sampah, nggak ada yang mau ngambil sampahnya gitu loh. Padahal kan mereka lihat ya sampahnya. Benar. Kayak harusnya mereka ada aware lah untuk ngambil, ternyata sama sekali nggak ngambil. Aku juga pernah dan masih inget banget satu momen di salah satu jalur populer. Ya baru sampai pos 2 sih kayaknya waktu itu ya. Terus juga kantong sampah yang ramah lingkungan yang kita bagi tuh udah penuh. Padahal baru jalur awal gitu deh. Pokoknya awal banget berarti. Wah, Pak, ya. iya benar-benar kayak awal banget tapi mereka tuh udah sepenuh itu Iya, sampahnya. benar. Terus juga bahkan bikin Mirsa itu kayak mayoritas sampahnya itu bukan sampah yang kayak berat ataupun bahkan sulit dibawa, tapi melainkan kayak tisu basah, terus kayak bungkus permen. Jadi kayak hal-hal ringan sekecil itu aja sebenarnya gampang banget kan ya dibawa Benar, tuh ke bawah. benar, Dan itu tuh iya benar banget. Dan itu tuh nunjukin banget kalau masalahnya ternyata bukan nggak bisa, tapi melainkan emang orang-orangnya aja yang pada nggak mau. Iya, Lebih ke nggak sadar Iya, aja sih ya. betul. Males ya. Bener-bener. Jatuhnya ke males sih, Mereka kurang bener-bener. aware sama keadaan. Iya. Bener sih, aku juga relate banget sih. Aku pernah banget lihat langsung yang paling bikin geleng-geleng kepala ya. Ada orang nyelipin sampah di akar pohon. Wow. Kayak itu bener-bener niat banget. Iya sih, parah banget. Niat jujur. banget Saking buat malesnya nyembunyiin. ya buat Betul, gitu. niat banget buat nyembunyiin itu. Bahkan ya kayak jatuhnya nggak sengaja, dia bener-bener masukin pelan-pelan. Kayak gue sampai mikir, bro lu lagi main petak umpet sama siapa? Sama bumi. Iya, benar-benar. Gila banget sih itu Aneh jujur. gitu loh. Gue heran banget, sumpah. Kayak nggak expect aja gitu. Yang paling bikin miris itu waktu itu sebagian besar sampah yang kita temuin tuh ya emang itu yang kayak tadi Mbak Fitria sama Mas Rido bilang ya kayak sampah tuh yang ringan banget gitu yang nggak ada 0,000 ons gitu mungkin ya kayak itu ya. iya, kayak bungkus Bener-bener. roti, bungkus kopi, bungkus Indomie kayak kan itu lo yang makan masa gue Iya, buat bener. ini? Iya, Benar, Betul. setuju, paham Kayak bang. literally tuh sampah seringan itu yang kayak ditiup angin ya udah Terbang. Iya, benar. gitu. Langsung pindah pos nggak sih itu kayaknya? Kayak males banget itu mereka buat bawa turunnya dan kayak gue tuh selalu mikir gini kayak lo naik gunung kuat, lo bawa carrier 40 liter kuat, bawa galon kuat, tapi masa plastik sampah Iya, yang benar, 0,000 ons itu tuh Nggak nggak mau, kuat ya. gitu loh sampai ke bawah angin kayak gitu, miris banget gitu loh mikirnya. Kalau dari Mbak Kai, kalau boleh tahu? Kalau menurut aku sih dibalik semua absurd itu ya, sebenarnya sih bakal ada momen yang seru juga Iya, yang pasti. dibalik cerita itu semua Benar, ya. Karena pernah ada nih kita waktu itu rombongan pendaki muda, kalau nggak salah sekitar 5 sampai 6 orang. Itu tuh mereka cuma lewat doang, lewatin kita yang lagi buang-buang sampah, ngambilin sampah itu. Terus habis itu tiba-tiba mereka nanya ke kita kayak kakak lagi ngapain kayak gitu. Terus akhirnya kita jawab dong, kita jelasin sedikit soal kampanye kita nih Zero Waste Mountain. Terus dia tuh kayak excited banget. Terus dia bilang kayak, boleh gak kak kita ikutan gitu. Dia langsung ambil trash bag-nya, terus dia bantuin kita. Oh, iya. Sampai atas, akhirnya dia turun juga ikut bareng kita. Jadi aku seneng banget, karena aku ngeliat jadi kayak, oh jadi ternyata masih ada lah pendaki yang kayak masih aware. Walaupun Iya, mungkin gak banyak ya. Cuma aku Benar. lihat kayak saking banyaknya tuh, sampahnya mereka tuh bakal sampai bawa satu orang tuh satu trash bag loh. Itu Benar, kaget banget jujur. Ya berarti masih ada emang orang yang emang yang aware-nya aware banget, tapi Iya. ada yang sama sekali nggak Nggak, peduli. Bener Ya, banget. Wah, bener sih itu awesome banget. Kayak langsung dapat banget suntikan energinya. Kayak cuma karena ngeliat orang lain niat baik, Iya. bener-bener kayak tulus dari hatinya. Jadi padahal karena ikutnya karena yang baik gitu ya. Iya. Benar. Dan itu bukti banget sih kalau misalnya edukasi lapangan tuh ngaruh banget ya ternyata. Pasti. Yang kadang orang bukannya nggak peduli, tapi itu mereka sebenarnya kurang dukungan aja, cuman butuh diajak dan dikasih arahan aja. Contoh, begitu mereka lihat kayak kalian mbak-mbak ini, ada kampanye ini, mereka jadi ikut, aktivitasnya jadi bikin positif. Iya, bener banget. Yang bikin meriah juga tuh mereka langsung pancing buat ikut semua, Iya. dari betul. muat sampah semua, dari naik sampai turun. Benar-benar. Gini noh, dan momen kayak gitu tuh kayak bikin semua effort kan pastinya. Kayak capek, drama-drama tadi Benar. jadi kayak kerasa ada hasilnya. Iya nggak sih? Benar. Iya, Betul, bener ngerti, banget ngerti. ya hasilnya. Hmm. Ngerti banget sih. Soalnya pas ada yang mau ikut gerak ini juga kan, bukan cuma bantuin bersih sampah ya kan.
Ya jadi tanda kalau misalnya budaya naik gunung tuh lebih peduli tentang sampah, aware banget. Karena pendakian gunung tuh bukan cuman kita-kita orang semua kan. Iya. Dari anak kecil ntar misalnya udah dewasa ada yang hobi naik gunung. Bener banget. Jadi bersih juga mereka naiknya. Iya, betul. Gitu. Harus diajarin juga kan dari awal juga supaya mereka ngeliat nih kayak oh ayah ibu gue dulu naik gunung ngajak gue dia sambil mungutin sampah berarti gue Bener. juga sekarang jadi Nah kayak itu ngerasa. betul. Oke, yang terakhir nih Mbak. Dari kegiatan ini apa sih tantangan yang paling berat yang Mbak ngerasain selama kampanye dimulai ini? Apa sih Mbak kalau misal dari Mbak Kai? Oke, kalau dari aku lebih ngerasain yang pertama dari cuaca kali ya. Karena kan itu jadi kayak musuh buat kita semua, musuh utama ya menurut Bener aku. banget bagi Karena naik tuh gunung. kadang suka ada kabut, terus kalau lagi hujan juga apalagi jadi licin banget tuh batunya Bener. sama jalanannya. Terus juga karena misalkan kabut tadi itu kita jadi nggak terlalu kelihatan loh sampai 1 meter ke depan kayak gitu. Abis itu karena dari situ juga kan banyak sampah yang harus masih kita ambil juga ya. Cuma karena cuaca itu waktunya jadi mepet, kadang akhirnya kayak nggak kelihatan tuh sampah kecil-kecil Bener, kayak bener, gitu. jadi nggak ngambil gitu ya. Benar-benar. Oh ya, Kalau terus dari juga. Mbak Fitria? Oh ya benar. Bas banget aku nanya, aku jadi inget nih jadinya. Nah, Benar. itu sebenarnya ada logistik. Jadi sebenarnya logistik itu bukan hal yang gede, tapi sebenarnya ini penting banget walaupun dia sepele ya, karena kita harus mikirin nih logistiknya. Kayak contohnya kayak trash bag tadi kita harus bawa dari atas, Benar. terus juga turun juga harus kita bawa lagi dan Benar. isinya juga ya. Kayak misal jumlahnya berapa, terus juga dia volumenya besar atau kecil trash bagnya Benar. gitu. Jadi itu sebenarnya sepele, tapi harus kita inget juga nih ternyata kalau naik gunung. Betul. Bener sih, itu lucu juga kalau gerakan Zero Waste ini malah bikin sampah baru. Benar. Tapi itu real kan? Real. Bener dong. Kalau nggak direncanain detail bisa kacau. Iya. Betul. Makanya kita akhirnya riset dulu nih, risetnya yang cukup panjang, cukup lama dari jadi kampanye ini tuh bukan dari sebulan 2 bulan, udah bertahun-tahun sebenarnya. Oh. Ya, kita cari nih trash bag yang eco-friendly, yang kuat tapi tetap aman buat lingkungan. Jadi nggak cuma kuat buat menahan isinya aja, tapi juga nggak mudah sobek pas ditarik atau kena batu. Kan nggak Bener. mungkin ya kalau misalkan nih kita habis lagi narik sampah terus tiba-tiba jebol gitu Jebol. sampahnya. Bener. Kerja 2 kali dong. Repot banget. Dua kali. Ulang sampahnya. Bener. Gitu. Oke, untuk Mbak Fitria, sekalian deh ya. Kalau ada pendengar kita nih yang kepingin untuk ikut kontribusi tapi belum berani buat bergabung acara resmi, apa sih yang paling simple atau bisa mereka lakuin? Oke, jadi ada 2 jalur. Dari yang formal sampai yang super sederhana. Yang pertama, ikut kegiatan resmi Zero Waste Mountain. Itu untuk yang formal ya Mbak ya. Iya, yang bener ada banget. ngadain. Iya, jadi bisa ikut Oke, Zero oke. Waste Mountain itu. Hmm. Terus tinggal cek jadwal, daftar, ikut briefing, dan gabung bareng relawan. Kita selalu buka kesempatan buat pendaki baru gitu. Terus yang kedua juga kita bisa lakuin hal kecil tapi konsisten. Bisa mulai dari bawa trash bag sendiri, Bener terus banget. juga ambil sampah Oh. yang ditemuin Iya, di iya. sepanjang jalur pendaki tadi itu Iya. tadi. Terus juga turunnya sampai base camp. Terus dan kalau mau share di sosmed makin bagus, bukan buat gaya-gayaan tapi buat nunjukin kalau peduli itu bukan hal yang langka gitu. Iya, jadi intinya adalah jangan gengsi sih buat kita semua. Benar-benar. Kayak ambil sampah itu bukan kayak kerjaan kayak rendahan gak sih sebenarnya? Justru Ya, kelihatan betul. kayak keren gak sih kita aware nih sama sampah gitu kan? Benar. Karena kadang satu orang yang berani bisa bikin rombongan itu akan ikut juga gitu kayak Bener-bener ih mau ikutan kebawa. dia ikutan bang sampah jadi kayak seru gitu Bener, jadi FOMO. bener. Apalagi tadi ya FOMO ya Mbak. Iya, menurut aku tuh efeknya gede banget. FOMO emang banyak banget yang FOMO ini. Betul, kayak superhero kecil sih yang versi pendaki ya kan. Iya. Dong pakai jubah tapi carrier dan trash bag gitu. Bener banget, bener banget. Belakangnya bukan jubah ya, tapi Bener. kayak jubah Spiderman. Iya, jangan dong. Oke, makanya di situ kita selalu bilang kalau misalkan perubahan itu mulai dari hal-hal yang kecil dulu nih. Benar. Tapi harus konsisten daripada kita hal besar tapi ya udah sekali aja gitu. Dan kalau semua pendaki punya mindset kayak gitu, kondisi gunung tuh pasti bakal beda banget dalam beberapa tahun. Benar, betul. Setuju banget nih, kayak poin itu penting banget ya, bahwa perubahan budaya itu sangat cocok untuk kita yang aware dengan pendakian, sampah. Ya dari hal-hal kecil dulu aja gitu. Yang dilakuin bareng-bareng, dampaknya bisa melebihi untuk tahun-tahun berikutnya. Bener. Dampaknya juga pasti lebih bagus dari yang kita bayangin ya Mas. Benar. Misal kita cuma berlima tapi ntar yang lain ikutan jadi bersepuluh. Bener. Benar, itu. Setuju. Gini, nah ngomongin soal mulai dari hal kecil,
gue kepikiran nih kayak buat pendaki pemula yang baru adaptasi ke gaya hidup zero waste. Nah, kira-kira apa sih starter pack yang wajib mereka bawa? Kalau itu mungkin bisa dibantu jawab sama Mbak Fitria. Oke, ya. baik. Boleh. Jadi yang paling penting sih itu yang pertama ada botol minum yang reusable Oke. tentunya ya, Iya, yang iya. ramah lingkungan. Benar. Benar-benar. Terus juga kotak makan kecil, sendok sama garpu lipat, terus juga butuh trash bag pribadi, Mm-mm. kantong mesh untuk organik, terus juga ziplock buat bungkus sampah yang kecil tadi, yang dari kita bawa nih dari bawah sampai ke Mm-mm. atas harus kita bawa turun lagi ke bawah gitu. Jadi nggak Oh. digali sampah. Bener banget. Ziplock tuh penyelamat banget sih kalau ya. Ya betul. Dulu bungkus snack gua tuh ditumpuk-tumpuk gitu, Mbak Fit. Ditumpuk di dalam ziplock ya. Iya, jadi tumpuk bertumpuk. Sama yang kecil-kecil ya. Iya, betul. Oke, yang terakhir untuk harapan kalian untuk masa depan Zero Waste Mountain. Ada yang bisa jawab? Kalau dari Mbak Nat, kalau boleh tahu? Kayak harapan ya pastinya sih aku pengen ini tuh jadi budaya pendaki Indonesia. Jadi Benar. semua pendaki tuh punya mindset yang sama gitu loh tentang Setuju. Zero Waste Mountain ini. Gak cuma pendaki sih, orang-orang yang mau naik gunung aja. Betul. Bener banget. Oh ya, aku juga sama nih pengen banget base camp sama komunitas itu makin banyak yang terlibat sama jalur-jalur pendakian, apalagi tentang campaign kita yang Zero Waste Mountain juga gitu. Setuju. Tuh, untuk Bakai? Kayak kalau aku sih lebih ke mimpi sederhana ya sebagai ketuanya. Aku lebih pengen tuh ada hari di mana relawan itu pada turun gunung sambil bawa sampah mereka sendiri gitu ya. Jadi kayak tanggung jawab lah kayak tadi Mbak Fitria bilang. Betul, betul, betul. Terus kayak bilang kayak, ih kok sampahnya dikit ya? Karena saking mereka tuh udah sering buang sampah di tempat mereka bawa sendiri tadi tuh loh pakai trash bag kayak Betul. gitu. Aku pengen sih kayak seru gitu ya. juga sih, benar-benar. Apalagi kalau misalnya sampah makin dikit ya kan, pendaki juga makin senang. Iya, lewatinnya. bener. Kita juga lihatnya enak, Benar. nggak ada sampah gitu. Amin banget sih, dan jujur, gue dari cerita kalian tadi tuh kayak kelihatan banget nih. Ini tuh bukan sekedar kampanye ya kan, Betul. tapi gerakan yang punya hati, punya arah, punya harapan yang realistis lah buat alam kita. Gitu. Kalau misalnya dari lu Dok, gimana Dok kira-kira? Oke, jadi gini. Mudah-mudahan ya. Lewat obrolan ini pendengar juga kerasa Iya. bahwa siapapun bisa ambil bagiannya. Nah, mulai dari langkah-langkah kecil, dari diri sendiri nih apalagi, dan dari pendaki atau pendakian berikutnya. Iya. Nah, kalau semua orang jalan, rame-rame atau sama temannya, mimpi yang tadi kalian sebut bukan halusinasi. Itu tinggal nunggu waktu aja. Iya benar. Bener sih jujur. Paham banget. Oke, Mbak-mbak, di episode perdana Eager Podcast ini, kita makasih banget loh untuk cerita dan sharing-sharingnya ya kan. Terima kasih juga udah Terima kasih. Makasih ya buat Semoga dari hasil kampanye Mbak-mbak ini berhasil lah ya untuk menyelamatkan gunung-gunung. Amin, Amin. amin, Buat amin. kita sendiri, buat Benar, kita untuk semua. semuanya. Benar, Iya, benar, buat benar. pendengar, buat nanti anak-anaknya pendengar, cucu-cucu pendengar. Betul. Bener banget. Makin ramai juga kan podcastnya. Iya, bener banget. Amin. Makasih juga buat lo yang udah dengerin sampai habis. Jangan lupa share episode ini ke teman-teman kalian atau ke teman pendaki lo. Nah, jangan lupa follow sosial media Eager buat info kegiatan selanjutnya. Bye-bye. Makasih guys.